Wahai saudara yang bernyawa saya sekalian, saya akan berkata selama ini Nur Khalifah binti Al-Fatih. Awalnya yang kandungnya Bapak Al-Fatih dengan atas dan itu untuk mewakilkan kepada saya dengan mas barunya serahkan Al-Fatih. Saya terima nikahnya Nur Khalifah binti Al-Fatih dengan mas kawinnya serahkan Al-Fatih tunai. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan Q&A membahas seputar pernikahan kami yang dibahas langsung oleh suamiku yaitu Satria Kurniawan. Silakan. Oke. Langsung aja Q&A-nya dimulai. Pertanyaan pertama. Tahun berapa kenal dengan istri? Tahun berapa kenal dengan istri? Yang pasti tahun 2013. Oke, tahun 2013. Awal tahun, pertengahan tahun, atau akhir tahun? Di pertengahan tahun, mendekati akhir tahun sih, pada saat penerimaan mahasiswa baru di Unmul. Oke, selanjutnya pertanyaannya, masih ingat tempat pertama bertemu dengan istri? Tempat bertemu dengan istri pertama kali di posko ya. Jadi penerimaan mahasiswa baru di Unmul itu kan biasanya ada pendirian posko ya, posko atau tenda di Universitas Mula Warman, di mana di sana disediakan pelayanan kepada mahasiswa baru dan informasi. Nah, jadi saya sama istri saya Halifah ketemu pada saat di posko, dan saat itu kami lagi mengurus ya sesuatu di posko itu yang berkaitan dengan persyaratan di mana mahasiswa baru itu harus lakukan. Oke, selanjutnya, kapan sih memiliki niat untuk menikah? Niat untuk menikah sebenarnya di awal-awal saat itu menjadi mahasiswa baru itu belum terbesit tuh mau menikah ya, karena dulu kan SMA seorang pelajar yang akademik ya, jadi pada saat itu masih awal-awal kuliah itu hanya di pikiran itu gimana bisa menjadi mahasiswa yang ber-IPK tinggi, berprestasi dan segala macam. Nah, muncul terbesit menikah itu ketika mulai di semester 2 dan 3 ya. Jadi saat itu juga bertemu dengan istri saya Halifah, tapi yang lebih menguatkan lagi untuk menikah itu ada salah satu kenalan ya. Kenalan beliau ini bukan mahasiswa sih di Unmul, tapi mahasiswa di IAIN seperti itu, dan beliau saat itu juga masih mahasiswa dan sudah menikah. Jadi lebih banyak kita sharing-sharing segala macam. Nah, dari itu muncul deh terbesit untuk menikah, apalagi dengan pahalanya loh, seperti itu ya. Kalau orang-orang menikah itu begitu, keutamaannya begitu besar lah dalam Islam. Oke, itu aja? Ya, itu aja. Selanjutnya pertanyaannya, kenapa memilih Halifah sebagai istri? Aduh. Jadi kenapa memilih Halifah sebagai istri?
yang istri saya sekarang. Jadi saya itu memilih seorang pendamping hidup, ya. Pendamping hidup itu tidak melihat dari sisi wajahnya, fisiknya, tapi saya melihat dari sisi bagaimana keimanan atau kemudian solehahnya lah, dari bentuk keimanan, akhlaknya, ibadahnya. Nah, itu jadi terlebih saat itu saya ingat tuh dulu, saya sama istri saya kan Khalifah ini satu prodi ya. Jadi saat itu ada kita ada semacam ospek di prodi kami, dan saat itu sesudah pulang ospek kami kan berombongan ya, semua mahasiswa baru itu ya dalam satu truk ya, dan kami dalam perjalanan pulang ke Daruah itu ini ya terjebak macet disebabkan oleh banjir. Jadi saat itu sudah kelimpungan ya, sudah ada yang panik segala macam karena sudah mendekati malam. Nah, pada saat itu sudah mulai masuk waktu maghrib hingga berputar menuju isya. Tidak disangka ya, ternyata istri saya ini ya, demi agar tidak ketinggalan sholatnya, nah beliau melaksanakan sholat maghrib di tengah-tengah itu, di tengah-tengah kita semua ya, seperti itu. Nah dari itu saya langsung tergugah ya, hati saya, ini sosok perempuan luar biasa seperti itu ya. Jadi dari itulah kemudian melihat dari keseharian ya, kepribadian ya, saya yakin seperti itu berdasarkan kriteria saya, yang dimana saya melihat hanya ya dilihat dari sisi bagaimana dia memegang prinsip dan syarat-syarat Islam sih, seperti itu. Oh iya. Terus pertanyaan selanjutnya, persiapan apa yang dilakukan sebelum menikah? Persiapan sebelum menikah yang pasti mental ya. Karena nanti pasca menikah kita sudah mulai masuk fase yang baru ya, itu yang dulu kita sendiri jomblo, tapi sesudah menikah kita sudah ada keluarga baru dan tentunya yang mendampingi kita, seperti itu. Yang pasti mental. Yang kedua tentunya ya seperti ini ya, persiapan menikah ya, berupa biasanya sarana dan prasarananya lah, baju baru, maharnya segala macam gitu. Tapi yang terpenting adalah mental sih, mental ya, itu yang paling utama. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah menikah perubahan apa yang dirasakan dari sebelum menikah? Perubahan yang pertama sikap. Jadi sikap itu berubah ya, jadi lebih mungkin lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi dalam berpikir dan bertindak, seperti itu ya. Lalu kemudian yang berubah juga pola hidup ya, seperti itu yang pastinya. Pola hidup itu artinya jangan samakan dulu ketika kita sendiri lagi bujang ya, sama kemudian dengan menikah ya, harus ada perubahan yang lebih baik lagi lah, seperti itu. Lalu yang ketiga perut ya, karena mungkin ya sering dimasakin ya makanan yang enak-enak, itu menambah godaan untuk akhirnya bertambah berat badan. Oke, selanjutnya, apa visi rumah tangga yang akan dibangun? Visi rumah tangga yang dibangun yang pastinya, dan kita sudah obrolin ya berdua,
kita ingin menjadi keluarga Islami dan keluarga dakwah. Jadi keluarga Islami itu adalah keluarga yang bagaimana kita nanti anak-anak kita, seperti termasuk keluarga kita, keluarga besar kita, itu bisa kokoh dalam memegang prinsip agamanya itu. Lalu keseharian kita bagaimana mencerminkan sebagai orang Islam. Lalu kemudian keluarga dakwah. Nah, jadi kita inginkan keluarga kita berdua nanti itu menjadi keluarga yang bisa tetap menebarkan kebermanfaatan, baik itu lingkungan sekitar kita maupun nanti orang-orang lain, seperti itu. Tetap menebarkan kebermanfaatan, tentunya juga menebarkan nilai-nilai positif yang ada di Islam. Jadi dakwah itu tetap kita lakukan walaupun kita sudah memiliki kesibukan yang bertambah lagi ya, seperti itu. Gitu sih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Bi. Sedikit pesan bagi yang belum dan akan menikah. Nah, yang belum ya, yang belum itu bagi yang belum ya kalian harus mempersiapkan diri sih ya, mempersiapkan diri karena pasti kalian juga akan menikah pada waktu yang tepat ya. Jadi mempersiapkan diri sebaik mungkin, mental juga dipersiapkan, jangan hanya mental tapi hal-hal juga yang lain ya dipersiapkan. Siapa tahu kalian nanti akan mendapatkan istri, mungkin wanita yang ternyata membutuhkan persiapan menikah itu dari sisi finansial segala macam. Nah, itu juga perlu kalian persiapkan gitu. Nah, kebetulan juga istri saya sih dan termasuk keluarganya juga kemarin tuh nggak berat-berat amat untuk dalam hal finansial ya, kayak mahar segala macam ya, uangnya nggak berat, bahkan sangat-sangat ringan. Jadi saya bersyukur sih seperti itu. Nah, untuk yang belum, yang penting kalian mempersiapkan diri, jangan berleha-leha sih. Nah, karena kalian pasti menikah, jadi baca-baca buku, baca-baca pengetahuan mengenai nanti menjadi suami, menjadi istri gitu ya. Walaupun kalian belum waktunya dikira, tapi tetap mempersiapkan diri gitu. Lalu bagi yang sudah menikah, yang paling terpenting sih adalah merancang gambaran ke depan. Kalian itu mau jadi keluarga kayak apa gitu. Apakah keluarga kayak gini, keluarga kayak gitu, A, B, C, D dan seterusnya. Nah, itu perlu kalian persiapkan. Dan juga yang paling terpenting ada dari setelah gambaran itu kalian tuangkan dalam target-target, timeline segala macam. Nah, itu juga perlu kalian persiapkan agar nanti keluarga yang kita bangun ini ya bukan menjadi keluarga yang biasa-biasa aja lah, tapi menjadi keluarga yang luar biasa seperti itu. Nah, itu sih sedikit pesan saya. Ada lagi nggak? Oke, itu pertanyaan terakhir, Bi. Boleh ditutup? Oh ya, sip. Ya, itu sih sedikit dari kami ya, Q&A. Dan ini masih kulit-kulitnya ya. Masih ya mungkin masih menjadi part 1 lah sebetulnya, tentang hal-hal seputar pernikahan kami ya. Yang kalau dihitung sih usia pernikahan kami masih 4 bulan ya, terhitung masih pengantin baru lah ya. Seperti itu, masih belum, mungkin kalau dari segi pengalaman kita masih ya belum begitu banyak pengalaman, tapi setidaknya apa yang kami alami kami bisa share kepada teman-teman semua ya, teman-teman semua, agar kemudian teman-teman semua bisa mendapatkan hikmah ataupun hal yang positif dari apa yang sudah kami lalui, seperti itu ya. Mungkin itu sih dari kami ya, Saha Family.
Dan terpenting adalah ya subscribe seperti itu, lalu kemudian like, komen, dan share setiap apa yang kami buat dan yang kemudian kami share kepada teman-teman itu di-share kembali agar nilai-nilai positif ini tidak berhenti pada kalian saja, tapi juga kalian bisa menebarkan hal positif ini kepada orang lain. Siapa tahu kan menjadi ladang amal atau ladang pahala bagi kita semua. Amin. Amin. Mungkin itu dari kami. Ya, sekian dan terima kasih. Tunggu video kami selanjutnya dan terus pantengi YouTube kami, Saha Family. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.